Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian dan desain penelitian. Mohon maaf sebelumnya karena baru sekarang saya bisa upload. Terus kemarin kita sempat membahas identifikasi masalah dan rumusan hipotesis. Lalu kita sekarang lanjut ke bab 3 terkait metodologi penelitian, instrumental dan sebagainya. Dan kita masuk ke masalah setelah kita mempunyai teori, lalu kita melakukan apa? Nah, setelah kita memiliki teori, lalu kita tentukan pendekatan penelitian kita. Apa yang mau kita lakukan? Apakah pendekatan kuantitatif atau kualitatif sebagai paradigma penelitian kita? Ini ditentukan berdasarkan permasalahan yang kalian ambil. Lalu penelitian itu sebenarnya terbagi menjadi dua aliran. Itu bisa positivistik atau post positivistik. Ini karena pembelajaran yang bersifat filsafat. Ini bisa dibaca sendiri karena untuk sekarang belum terlalu penting saya rasa. Kecuali kalian udah mau S2 semuanya. Di S2 pun belum diajarin nih. Banyak kan S3 diajarinnya. Tuh, filsafat penelitian. Kita langsung lanjut saja ke bedanya kuantitatif dan kualitatif yang lebih penting untuk kalian. Nah, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu menekankan pada proses, menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, menekankan penuh dengan nilai, realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati, menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan, setia pada disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk menemukan fakta-fakta yang unik dan individual dalam fenomena tertentu. Kualitatif ini biasanya digunakan oleh orang-orang ilmu sosial karena dia itu biasanya ilmunya belum ada di penelitian sebelumnya. Penelitian kualitatif ini biasanya membuat penemuan baru untuk penemuan baru kualitatif ini. Nah, untuk kualitatif ini juga biasanya digunakan interview dan observasi untuk pengamatan sebagai alat untuk melakukan penelitian ini. Semisal masalah kalian itu terkait bagaimana tingkah laku dari sebuah suku atau masyarakat, maka biasanya penelitiannya kualitatif. Namun kita bahas sendiri kuantitatif. Ini kuantitatif. Terus penelitian kualitatif itu menggunakan prosa etnografi, narasi sejarah, laporan tangan pertama, foto, sejarah kehidupan, bahan biografis dan autobiografi. Nah, biasanya kualitatif ini nanti dianalisanya berupa deskriptif atau cerita. Berbeda dengan kuantitatif. Perbedaannya, kalau kuantitatif itu menekankan pengukuran, analisis menekankan hubungan kausalitas antara variabel, realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap dan dipahami, menggali dengan kuesioner, bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung, setia pada nomotetik. Nomotetik ini itu lebih mengarahkan minat terhadap hal-hal umum yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun kaidah-kaidah ilmiah untuk kepentingan membuat generalisasi atas fakta-fakta yang spesifik. Nah, kalau ini si kuantitatif ini kebiasaannya itu berupa angka-angka. Jadinya nanti di analisa, tahap analisanya itu menggunakan model matematis, tabel statistik, dan grafik. Lalu sebelum kita masuk ke dua perbedaan secara spesifik antara kualitatif dan kuantitatif, cara membedakan kualitatif dan kuantitatif secara mudah itu, pertama, kualitatif itu penelitian yang bersifat sosial. Kuantitatif itu ada yang sosial, semisal perhitungan perhitungan keefektifan penggunaan e-learning. Tapi dia itu di kalau sudah pengukuran itu jatuhnya bukan sosial lagi karena ngukur. Nah, pengukuran itu biasanya dilakukan
menggunakan teori-teori atau variabel indikator-indikator yang didapatkan dari penelitian kualitatif. Semisal kalau kita mau mengadakan pengukuran efektivitas e-money di Jambi, maka indikator-indikator dari variabel itu didapatkan dari penelitian terkait e-money. Semisal apa yang menyebabkan e-money itu jarang digunakan. Dari paper 1 didapatkan bahwa karena permasalahan infrastruktur internet. Dari paper 2 didapatkan ternyata dari masyarakat yang belum terbiasa. Dari paper 3 didapatkan keamanannya kurang terjamin. Nah, itu jadi indikator untuk melakukan pengukuran terhadap variabel tersebut. Yang nantinya itu namanya hipotesa jadinya. Nah, untuk mendalami lagi kita bahas secara spesifik. Dari segi perspektifnya, penelitian kuantitatif itu lebih menggunakan pendekatan etik. Dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya. Hanya dari indikator yang telah ditetapkan tersebut dibuat kuesioner, pilihan jawaban, dan skor-skornya. Berbeda dengan penelitian kualitatif, di kualitatif itu menggunakan perspektif emik, yaitu mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji. Lalu peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita secara rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Itu dari segi perspektifnya. Kalau kuantitatif biasanya berasal dari buku, paper, dan karya ilmiah lainnya, sedangkan kualitatif itu kita terjun langsung, bertanya secara langsung, dan sebagainya. Lalu dari segi konsep teori, kuantitatif itu bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dicari datanya melalui kuesioner untuk pengukuran variabel-variabelnya. Nah, kualitatif berangkat dari penggalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka. Kemudian, para responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Secara sederhana, penelitian kuantitatif berangkat dari konsep, teori, atau menguji teori yang sudah ada. Sedangkan kualitatif mengembangkan, menciptakan, menemukan konsep atau teori. Dari segi hipotesis, kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori relevan yang telah dipilih. Sedangkan kualitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Itu contohnya kalau kita mau meneliti, pertama kan kita teliti dulu tuh secara umum, secara besar gitu. Bagaimana suku X, bagaimana pola hidup suku X. Terus setelah itu kita dapat, wah ini sepertinya cara mereka mencari makan diteliti gitu kan. Nah, dibuatlah hipotesis bahwa mereka mencari makan dengan cara ini gitu. Nah, setelah kita bersosialisasi di sana gitu selama 6 bulan, ini dapat tuh apakah hipotesis kita sesuai gitu, apakah mereka cari makan yang berburu atau bagaimana. Itu dijelaskan, diceritakan lagi. Itu kalau si kualitatif. Lalu kalau kita ke teknik pengumpulan datanya, kuantitatif itu menggunakan kuesioner, mengutamakan penggunaan kuesioner kalau kuantitatif. Sedangkan kualitatif itu mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. Lalu dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel atau kadar satu variabel dengan cara pengukuran. Nah, kualitatif itu menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna yang berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti. Lalu dari segi teknik memperoleh jumlah size responden atau sampel. Nah, kuantitatif ini ukurannya besar, sampelnya bersifat representatif atau perwakilan.
biasanya itu menggunakan rumus atau persentase atau tabel populasi sampel serta ditentukan sebelum pengumpulan data. Misal mau pengumpulan datanya random sampling atau snowballing dan sebagainya, itu ditentukan dulu sebelum kita melakukan penelitian. Misal untuk bagaimana e-learning digunakan oleh mahasiswa, itu kita tentukan dulu subjeknya mana nih, apakah di mahasiswa Unama ataukah di SD atau siswa SMA gitu, ditentukan agar nanti penelitiannya jelas kemana dan ke siapa. Karena kalau kuantitatif ini tidak bisa secara umum. Kalau secara umum itu kita harus meneliti 10% dari total jumlah manusia yang menggunakan itu. Misal kalau di Indonesia itu 257 juta orang, maka kita harus mendapatkan data dari 10% orang-orang itu minimal. Ini biasanya digunakan untuk quick count dan sebagainya. Nah, kayak gitulah contohnya. Sedangkan kualitatif itu jumlah responden yang diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan. Maksudnya, jumlah responden atau informannya didasarkan pada suatu proses pencapaian kualitas informasi. Misal informasi yang didapatkan itu sudah mencukupi, walaupun respondennya cuma 5 orang, maka ya sudah gitu. Jika 5-5-nya udah A, ya maka data itu sudah cukup gitu, tidak perlu ditambahkan lagi. Ini digunakan biasanya untuk penelitian yang yang narasumber itu expert gitu. Kalau sudah expert minimal 3 dan maksimalnya tak terbatas. Itu kalau kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu datanya diperlukan sebanyak-banyaknya. Itu bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Tapi kalau suatu masalah itu misalnya pengukuran itu nggak bisa dilakukan dengan kualitatif, karena untuk melakukan pengukuran itu sifatnya umum tadi, satu orang itu pasti berbeda untuk melakukan pengukuran, sehingga nantinya ada namanya itu penilaian kualitatif dan kuantitatif ini. Kalau kualitatif itu cuma sifatnya ya itu tadi sempit, kuantitatif itu sifatnya umum. Lalu dari segi pikiran penarikan kesimpulan, kualitatif berproses secara deduktif, yaitu penetapan variabel, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan dari umum ke khusus. Sedangkan kualitatif itu kualitatif itu bersifat induktif, yaitu prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudian dikategorikan, diabstraksi serta dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan. Sifatnya nanti itu dari umum ke khusus, kualitatif biasanya gitu. Lalu ini komponen proses penelitian kuantitatif, diawali dari rumus masalah, analisis teori, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini kalau mau lebih detailnya lagi silahkan baca bukunya Profesor Sibuan yang sudah saya bagikan di Edmodo. Lalu dari bentuk sajian data, kualitatif itu berupa angka atau tabel, sedangkan kualitatif itu datanya disajikan dalam bentuk cerita sesuai bahasa dan pandangan responden. Lalu dari segi definisi operasional itu pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diuji. Kuantitatif itu menggunakannya, sedangkan kualitatif itu tidak perlu menggunakan karena tidak akan mengukur variabel. Yang dia ukur itu rasa, karena rasa itu gimana ya, nggak bisa diukur, rasa pengalaman. Nah nantinya ya itu kalau mengukur pakai kuantitatif, pakai kuesioner, bentuknya hitungan angka. Kalau ini ada sih namanya mixed method, biasanya digunakan itu untuk wawancara UX gitu. Semisal kalau di wawancara awal orang kan rasanya begini, rasanya begitu tuh, kita nggak tahu nilainya gimana. Dari wawancara itu si narasumber dimintai lagi melakukan kuesioner, itu namanya mixed method, campuran dari metode
kualitatif dan kuantitatif, tapi ini mixed method silahkan baca sendiri. Kalau mau fokus nantinya ke ranah UI UX, maka bisa dipelajari lebih dalam itu, karena teman-teman saya yang bekerja di bagian UX itu banyak tuh menggunakan itu. Lalu dari segi analisis data, kuantitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik. Misal ada t-test, reliability test, ANOVA, dan sebagainya. Sedangkan kualitatif itu analisis datanya dilakukan sejak awal turun ke lokasi, melakukan pengumpulan data dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksinya, mengelompokkan, dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. Maksudnya itu data-data itu ada nilainya nantinya yang bisa diceritakan dan dianalisa. Lalu dari segi instrumen, kualitatif itu instrumen berupa peneliti sendiri, karena peneliti sebagai manusia dapat beradaptasi dengan para responden dan aktivitas mereka. Yang demikian sangat diperlukan agar responden sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi. Nah, pendekatan kuantitatif itu instrumennya berupa angket atau kuesioner. Lalu, dari penelitian kualitatif itu, interpretasi data oleh peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan subjek penelitian. Sebab mereka lah yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan. Peneliti memberikan penjelasan terhadap interpretasi yang dibuat, mengapa konsep tertentu dipilih, bisa saja konsep tersebut merupakan istilah atau kata yang sering digunakan oleh para responden. Nah, itu apa namanya, dari penelitian kualitatif itu bisa didapatkan kata-kata apa ya, bahwa efektivitas ini dipengaruhi oleh ini itu gitu. Nah, itu nantinya untuk jadi penelitian tingkat disertasi misalnya, itu dilakukan lagi namanya FGD, Focus Group Discussion, yang mana diisi oleh ahli-ahli gitu kan, yang ditanyai terkait validitas datanya dan sebagainya. Sedangkan kalau kuantitatif itu sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Dia berupa angka-angka saja nantinya kalau di kuantitatif. Misal didapatkan kalau kita menggunakan kuesioner sistem usability scale yang kemarin sempat saya bagikan, itu dari 10 pertanyaan misal didapatkan hasil yang nantinya itu 7, maka diinterpretasikan, dianalisa bahwa nilai 7 pada aplikasi Edmodo itu bernilai marginal low. Marginal low itu berarti kalau ada yang lebih baik bisa diganti ke aplikasi yang lebih baik, atau bisa juga diinterpretasikan si Edmodo itu sebenarnya baik-baik saja jika digunakan saat ini, tapi sebaiknya diganti ke aplikasi yang lebih baik kalau ada. Kalau dia nilainya nanti di bawah 5, nah itu harus diganti dia. Tapi kalau udah nilainya 8, itu sebaiknya tetap dipertahankan. Begitu interpretasi dari kuantitatif, biasanya seperti itu. Dari nilai diinterpretasi, ditarik kesimpulannya dari situ. Lalu penelitian kualitatif itu kejelasan unsurnya subjek, sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya satu jalan. Biasanya ini kalau kualitatif itu sifatnya snowballing. Misal kita meneliti tentang apa ya, kalau saya yang teliti itu tentang supply chain pada ikan dan patin yang saya teliti. Jadinya dari pengepul atau dari petani A kita wawancara, ternyata petani A itu menyarankan ke petani B, kita wawancara juga petani B, petani C, dan seterusnya gitu sampai kita mendapatkan data yang kita perlukan, baru kita akhiri itunya pengambilan datanya. Terus kalau kuantitatif itu tujuan pendekatan subjek sampel, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Nah, makanya dari awal itu waktu kalian bikin bab 2 saya minta kalau kuantitatif perlu betul-betul dipilih tuh mau kemana, misal ke mahasiswa UNAMA
kalau mau dikhususkan lagi angkatan berapa gitu kan, jumlahnya berapa orang, atau ke SD apa gitu kan, SD atau SMP apa, yang jelas itu harus sudah ada sejak awal kalau kuantitatif itu. Nah, langkah penelitiannya baru ketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian dilakukan kalau kuantitatif. Sedangkan untuk kuantitatif itu segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Lalu kualitatif itu tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian itu bersifat terbuka, sedangkan desain penelitiannya fleksibel dengan langkah dan hasil yang didapat dipastikan sebelumnya. Hipotesisnya kualitatif itu mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis menentukan hasil yang dilakukan. Dalam desainnya itu sudah jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Lalu kualitatif itu pengumpulan datanya selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti dan analisis datanya dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Sedangkan untuk kuantitatif pengumpulan datanya itu memungkinkan untuk diwakilkan. Misal kalian memberikan link kuesioner Anda kepada teman Anda untuk dibagikan lagi, itu tidak masalah. Lalu analisis datanya dilakukan sesudah semua data terkumpul. Nah, kalau kuantitatif ini datanya belum terkumpul, itu bisa berubah data-datanya, sehingga harus dikumpulkan jadi satu baru dianalisa, dihitung semua. Nah, sebenarnya itu misal kalau kalian penelitian tadi pengukuran itu bentuknya penelitian kuantitatif, sedangkan untuk desain tergantung. Desain prototip dan perancangan itu bisa jadi dia kualitatif, tergantung kalian bagaimana cara mengambil si resource-nya tadi, apa ya, requirement-nya. Apakah kalian nanti melakukannya dengan kualitatif, bertanya kepada kepada si pengguna, atau si yang dibuatin, atau yang mau kalian buatin, ataukah cuma ini aja sih dari penelitian sebelumnya. Kalau dari penelitian sebelumnya, misal dari aplikasi penerimaan mahasiswa SDX itu di penelitian sebelumnya dikatakan bahwa ini belum dikembangkan ininya gitu, sedangkan kalian mau mengembangkan itu nanti jadi kuantitatif gitu. Kalau di kualitatif itu misal belum ada yang teliti, kalian tanyakan langsung gitu, apa sih masalahnya, kendalanya dan sebagainya. Lalu dari itu kalian wawancara, misal 1, 2 orang, 3 orang yang bertanggung jawab terkait perusahaan itu. Kalian tanya requirement-nya, kebutuhannya terkait aplikasi apa aja, dibahas tulis itu. Lalu nanti dari pembahasan itu kalian interpretasi menjadi use case atau activity diagram. Dari activity itu menjadi sebuah perancangan aplikasi, biasanya begitu sih. Nah, nantinya pengujiannya dilakukan lagi secara interview dari 3 orang itu, gimana, apakah udah berhasil tidak, biasanya begitu. Nah, jadi perancangan itu biasanya juga kualitatif, kadang juga ada yang kuantitatif nanti itu misal tadi kan dapat itu dikatakan bahwa aplikasinya itu bisa dikembangkan lagi. Nah, kalian kembangkan requirement-nya sesuai dari penelitian sebelumnya. Terus ketika sudah selesai, kalian minta izin atau memohon kepada perusahaan X yang tadi dari penelitian sebelumnya buat itu. Kalian minta datanya, setelah diuji menggunakan kuesioner, itu bentuknya kuantitatif. Atau bisa juga digabung keduanya jadi mixed method, tapi jarang gitu mixed method itu, karena nantinya kalau mau mixed method sebenarnya bisa sih, asalkan ada teorinya, tahu dasarnya. Kalau mau pakai mixed method silahkan baca bukunya Creswell, saya juga udah upload kalau tidak salah. Lalu kita setelah menentukan pendekatan apa yang akan diambil, selanjutnya yang dilakukan adalah mendesain penelitiannya. Nah, kita ini mendesain penelitian ini kita lanjut di video kedua aja lah, capek saya ngomong, istirahat dulu kita karena masih ada 100 slide lagi.